STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat, yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling terbesar setelah nikmatul iman atau nikmatul Islam wal iman adalah Allah memberi kepada kita nikmat waktu luang dan kesehatan badan. Dan Allah beri dua nikmat ini, kemudian kita bisa menggunakannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang, Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita nikmat untuk mensyukuri dua nikmat besar ini dengan cara mempergunakan kesehatan dan waktu luang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan dari manusia, mereka terlalaikan dari dua nikmat ini. Sebagaimana datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, di mana mayoritas manusia mereka terlalaikan dari dua nikmat tersebut. Tidak mereka gunakan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan di dalam beribadah, beristighfar, bertaubat, berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya, terkadang justru nikmat itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat tersebut adalah nikmat waktu luang dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan dua nikmat ini kepada kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kemudian kita mensyukuri dua nikmat ini dengan cara memperbanyak al-ibadah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hari ini di pagi yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang permasalahan ataupun tausiah yang berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan.
bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Tentunya pembahasan seperti ini adalah atau merupakan pembahasan yang penting untuk kemudian meningkatkan semangat kita, meningkatkan persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Muhammad bin Maslamah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna lillahi fi ayyamid dahr nafahat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun ataupun hari-hari yang kita lewati di dalam satu tahun, Allah Azza wa Jalla memiliki hari-hari ataupun waktu-waktu yang sangat istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari yang penuh dengan pahala. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fata'arradu laha, maka carilah hari tersebut. Ambillah kesempatan untuk meraih dan mendapatkan hari-hari yang istimewa itu. Fala'alla ahadukum an tusibahu nafahah fala yashqa ba'daha abada. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan, bisa jadi salah seorang di antara kalian mendapatkan ataupun bisa meraih salah satu dari keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut, dan Allah menjanjikan bahwa ia tidak akan binasa, tidak akan sengsara selama-lamanya. Ini adalah hal yang sangat maklum, perkara yang diketahui oleh kaum muslimin, bahwa di dalam satu tahun yang kita lewati dari hari-hari yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan waktu-waktu yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan pahala, penuh dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW meminta dari kita untuk kita benar-benar meraih, berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut, dan jangan sampai terluput dari kita. Salah satu waktu yang istimewa itu, hari-hari yang sangat indah, hari-hari yang penuh dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan Ramadan, yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan tersebut ibaratnya seperti seorang yang berziarah, datang kepada kita, mengunjungi kita hanya sesaat, hanya beberapa hari, kemudian setelah itu pergi meninggalkan kita. Demikian pula Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari lagi, bagaikan az-zair, bagaikan seorang yang menziarahi kita, masuk ketika datang waktunya dan akan berlalu, kemudian akan meninggalkan kita. Maka dari itu seorang muslim, tatkala dia mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya seseorang
benar-benar memberikan persiapan-persiapan, berusaha untuk senantiasa mempersiapkan dirinya untuk meraih keutamaan di dalam bulan Ramadan tersebut. Sehingga ia melewati bulan Ramadan itu penuh dengan ibadah, penuh dengan pahala yang ia raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia berusaha Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar kemungkinan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa dahulu para ulama as-salafus salih ketika menyambut bulan Ramadan ataupun sudah dekatnya bulan Ramadan, mereka melakukan persiapan-persiapan dalam berbagai sisi. Bahkan diterangkan, disebutkan bahwa ulama as-salafus salih mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Sangat luar biasa usaha dan apa yang mereka lakukan. Sehingga pada pertemuan pagi hari ini insyaallah ta'ala saya ingin terangkan, ingin menyebutkan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan disiapkan ataupun perlu diperhatikan bagaimana seseorang menyambut bulan Ramadan tersebut. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pahala yang akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu para ulama as-salafus salih mereka menyambut bulan Ramadan dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Insyaallah ta'ala saya akan sebutkan minimalnya 4 poin, 4 perkara yang penting untuk dijalani oleh setiap muslim maupun muslimah di dalam menyambut bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari lagi. Perkara yang pertama yang penting untuk diperhatikan ataupun bagaimana seseorang menyambut bulan Ramadan itu, yang paling pertama adalah menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Memperbanyak doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal di dalamnya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menjamin bahwa ia akan bertemu dengan bulan Ramadan. Meskipun Ramadan itu hanya tersisa beberapa hari lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi 1 hari sebelum Ramadan, atau setengah hari sebelum Ramadan, atau beberapa saat sebelum Ramadan, nyawa kita ataupun ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang mampu menjamin dirinya. Maka dari itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Demikian pula tidak ada yang menjamin seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, dijamin orang tersebut pasti akan beramal di dalamnya. Pasti dia akan beramal. Tidak ada yang bisa menjamin. Buktinya banyak kita melihat, kita mendapati saudara-saudara kita muslimin yang Allah Azza wa Jalla pertemukan ia dengan bulan Ramadan, namun ia bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sakit, dalam keadaan diberikan musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia tidak mampu berpuasa, tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti qiraatul Quran, berzikir, dan yang lainnya dari ibadah yang sangat banyak. Atau seseorang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla,
diberikan kekuatan, namun kesehatan dan kekuatannya tersebut ia jadikan untuk meraih kehidupan dunianya, untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah di dalamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah futur dari berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah futur dari berdoa. Sampai diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Lalu Nabi mengatakan, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah futur, tidak pernah jenuh dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang beliau panjatkan ketika dekat dengan bulan Ramadan adalah apa yang saya sebutkan tadi. Adalah apa yang saya terangkan tadi. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa bahwa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau tidak pernah memuliakan satu hilal pun yang muncul, ya, illa li hilali Ramadan, kecuali hilal bulan Ramadan. Demikian beliau memuliakan. Beliau menganggap suatu yang sangat istimewa sekali ketika hilal bulan Ramadan terlihat, menunjukkan telah masuk bulan yang mulia. Sehingga beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhu alaina bis salamati wal Islam. Ya Allah, masukkanlah kami ataupun bulan Ramadan tersebut kepada kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan itu dalam keadaan kami diberikan keselamatan, dalam keadaan kami berserah diri, masih dalam keadaan muslim. Wasihhati minal asqam, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan kami ini diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan kami diberikan waktu yang lapang, jauh dari kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi. Ini hal yang paling pertama yang penting sekali diperhatikan oleh setiap muslim maupun muslimah yang merindukan bulan Ramadan. Hanya sisa beberapa hari lagi. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan mulia tersebut. Dan bukan cuma sekedar dipertemukan saja, tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan waktu luang, dan diberikan kesempatan untuk beribadah di dalamnya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, terkadang ada saudara-saudara kita yang menginginkan masuk ke dalam bulan Ramadan, dipertemukan dengannya, ternyata Allah Azza wa Jalla belum memberikannya. Dan ada orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun ia dalam keadaan sakit, tidak mampu beribadah. Ada orang dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiah, namun tersibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tersibukkan dengan dagangannya. Ia sudah merencanakan sebelum masuk bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan saya akan berjualan ini, saya akan jual ini, saya akan jual itu. Bukan berarti itu tidak boleh. Namun
seorang muslim, seorang mukmin yang menginginkan sebuah predikat at-taqwa ketika keluar dari bulan Ramadan, niscaya ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya dan memanfaatkan waktu dan hari-hari di bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aqdun niyah min hadhihi al-lahdhah. Berusaha untuk mengikat sebuah niyah. Berusaha untuk berniat ketika datang bulan Ramadan, ia akan berusaha menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan ibadah as-siyam, yang itu merupakan kewajiban yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan, dan juga dengan ibadah al-qiyam, menegakkan qiyamul lail, dan juga ibadah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, wasair al-qurubat, dan seluruh ataupun amalan-amalan yang lainnya. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin maupun mukminah. Dia persiapkan niatnya, berniat di dalam jiwanya, sebagai bentuk sambutan ia terhadap bulan yang mulia. Berusaha dia tanamkan di dalam hatinya, kalau Allah Azza wa Jalla mempertemukan ia dengan bulan Ramadan, ia akan gunakan hari-hari bulan Ramadan tersebut dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan qiyamul lail, salatul tarawih, berjamaah bersama kaum muslimin, dan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Wallahi, jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah terlalu sering dan terlalu banyak lalai di selain dari bulan Ramadan, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak hal-hal yang merugi yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Betapa banyak waktu yang kita sia-siakan di bulan yang lainnya selain dari bulan Ramadan. Maka kita mengingatkan kepada diri kita sendiri, ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pahala dan ganjaran thawab dari Allah Azza wa Jalla sudah dekat. Persiapkan diri kita, persiapkan hati-hati kita, dan niatkan tulus untuk Allah Azza wa Jalla bahwa kita sudah memiliki rencana-rencana yang besar untuk meraih pahala dengan berpuasa, dengan menegakkan qiyamul lail, dan juga qiraatul Quran. Habiskan waktu kita di dalam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quranul Karim. Jangan sia-siakan waktu kepada selain dari itu. Apalagi bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya salah seorang alim ulama yang bernama Al-Hasan Ibnu Salih, beliau menjual salah satu dari budaknya kepada orang lain. Falamma intasafa al-lail qamat fanadathum. Ketika budak ini sudah dijual kepada orang lain dan tinggal di rumah majikannya yang baru, ketika sepertiga malam terakhir, budak ini terbangun di tengah malam. Kemudian dia memanggil orang-orang yang ada di dalam rumah. Ya, ia mengatakan, ya ahlus salah, ya ahlad dar, as-salah, as-salah. Wahai penghuni rumah, tunaikanlah salat.
tegakkanlah qiyamul lail. Tegakkanlah qiyamul lail. Qalu, lalu orang yang ada di dalam rumah mengatakan, tala'al fajr? Apakah telah terbit fajar? Ya. Maksudnya mereka tanyakan, apakah telah datang waktu salat subuh? Faqalat, lalu budak wanita itu mengatakan, antum la tusalluna illa al-maktubah? Apakah kalian tidak menunaikan salat kecuali salat wajib saja? Sedangkan salat-salat yang lainnya, qiyamul lail, tarawih, ya, salat malam, kalian tidak melakukannya? Ya. Qala thumma ja'at al-Hasana, kemudian ia datang kepada majikannya yang lama, Al-Hasan ibni Salih rahimahullahu taala, ia mengatakan, bi'tani ala qaumi su'in la yusalluna illa al-maktubah. Engkau wahai Al-Hasan telah menjualku kepada sebuah kaum yang sangat jelek, yang mereka tidak menunaikan salat kecuali salat wajib saja. Ya, maka kembalikan aku kepadamu. Coba lihat, perhatikan ini baik-baik, bagaimana seorang budak wanita mengingatkan orang yang ada di dalam rumah untuk menegakkan qiyamul lail. Terlebih di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu persiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapkan niat-niat kita dan diri-diri kita untuk menyambut bulan yang sangat mulia tersebut. Tentunya dengan meniatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalithan, kemudian yang ketiga adalah seseorang seharusnya menyambut bulan Ramadan tersebut adalah dengan cara al-ilmu wal ma'rifah bifadhaili hadha asy-syahri al-'azim. Dengan mengilmui, mempelajari tentang keutamaan bulan yang sangat agung ini. Ya, seseorang yang mengetahui keutamaan sebuah amalan, maka kita akan dapati orang tersebut akan bersemangat di dalam beramal. Berbeda halnya seseorang yang tidak mengenal, tidak mengetahui keutamaan sebuah amalan, tidak mengenal keutamaan sebuah ibadah, maka kita akan mendapati orang tersebut akan bermalas-malasan di dalam beribadah. Dan kita tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan kita bisa melakukan sekian banyak amalan yang mulia. Dari berpuasa, dari qiyamul lail, dari qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan iftar kepada orang yang berbuka puasa, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Kalau kita mengetahui keutamaan amalan-amalan tersebut, niscaya kita akan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak paham, tidak tahu keutamaan sebuah amalan, mungkin kita akan mendapati diri kita ini malas di dalam beribadah. Maka dari itu penting dari kita untuk mengenal keutamaan di dalam ibadah. Keutamaan sebuah amalan terkhusus di dalam bulan Ramadan. Datang dalam banyak hadisnya, Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sebagaimana di dalam datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis Al-Qudsi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali bini Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa setiap amalan anak Adam itu semuanya untuknya. Illa as-siyam, kecuali puasa, kata Allah azza wa jalla, fa innahu li, maka puasa itu untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku yang akan membalasnya. Ini potongan hadis ini menunjukkan apa?
keutamaan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wasiyamu junnah. Siam, puasa tersebut adalah benteng yang akan menghalangi seseorang dari kemaksiatan kepada Allah, yang akan menjaga kalbu seorang hamba dari penyakit hasad, penyakit iri, dengki, berburuk sangka, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan kejelekan. Ya. Qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan berpuasa, maka janganlah ia melakukan hal-hal yang mengandung ar-rafath ataupun hal-hal yang mengandung kefasikan, yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang ingin mencelanya ataupun ingin membunuhnya, maka katakanlah aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Lalu Allah mengatakan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kata beliau, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihi al-misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik, lebih wangi dibandingkan wangi misik. Luar biasa keutamaan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, lis-shaim farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Maka di sini saya terangkan, saya jelaskan kembali bahwa seorang hamba yang mengenal dan mengetahui keutamaan sebuah amalan, maka ia akan bersemangat untuk beribadah di dalam amalan-amalan tersebut. Datang dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatin ajibah, tentang sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Beliau mengatakan, anna rajulaini qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Bahwa ada dua orang pemuda yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Di waktu yang sama, ya, di tahun yang sama, ya, mereka masuk Islam secara berbarengan. Baik. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibih. Lalu kata Talha ibn Ubaidillah, salah satu dari keduanya itu yang sama-sama masuk Islam, salah satu dari keduanya tersebut sangat bersemangat di dalam ibadah. Sangat bersemangat di dalam ibadah. Qala faghaza al-mujtahid minhuma fastushhida. Sehingga orang yang pertama tadi yang semangat di dalam ibadah, ia ikut di dalam sebuah pertempuran melawan orang-orang kafir, ia pun wafat sebagai syahid. Tidak cukup waktu kita menyebutkan tentang keutamaan seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya sangat besar. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah. Kemudian yang keduanya, dari dua pemuda tersebut, yang tadi, yang pertama wafat sebagai seorang yang syahid, yang kedua, ya, hidup setelah wafat temannya itu selama 1 tahun. Thumma tuwfiya. Kemudian setelah itu, ia pun wafat.
Kedua-duanya wafat. Yang pertama wafat di medan pertempuran melawan orang-orang musyrikin. Yang kedua wafat 1 tahun setelahnya. Qala Talhah, kemudian Talhah ibnu Ubaidillah mengatakan, faraitu fima yara an-naim ka'anni inda babi al-jannah. Kata Talhah ibnu Ubaidillah, aku melihat di dalam mimpiku. Beliau bermimpi. Seakan-akan beliau berada di dekat dengan pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharijun minal jannah. Ya. Diterangkan bahwa aku datang bersama dengan 2 orang tersebut. Kemudian keluarlah salah satu ataupun satu orang dari surga. Fa'adina lilladzi tuwfiyal akhar minhuma thumma kharaja fa'adina lilladzi ustushhida. Kemudian orang yang keluar dari surga tersebut memberikan izin untuk masuk terlebih dahulu kepada pemuda yang meninggal 1 tahun setelah temannya wafat di medan pertempuran. Kemudian setelah itu, setelah yang wafat 1 tahun setelah meninggal temannya itu masuk ke dalam jannah, ia keluar lagi, kemudian memerintahkan kepada pemuda yang wafat di medan pertempuran untuk masuk ke dalam surga. Kesimpulan yang ingin saya sebutkan adalah bahwa orang yang wafat di dalam medan pertempuran ini, yang disebutkan ini, dia masuk surga setelah temannya. Setelah temannya yang hidup 1 tahun setelahnya. Tsumma kharaja, kemudian keduanya pun, 2 pemuda tersebut mengatakan kepadaku, kata Talhah bin Ubaidillah, ya, irji, kembalilah engkau karena engkau belum waktunya masuk ke dalam surga. Kemudian ketika beliau terbangun di pagi hari, beliau menceritakan hal ini kepada para sahabat yang lainnya. Dan ini membuat heran manusia. Mengapa? Ya, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala justru diizinkan masuk ke dalam surga setelah saudaranya yang hidup 1 tahun setelahnya. Ya. Sampailah berita ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari sisi apa kalian terheran-heran? Apa yang membuat kalian terheran-heran? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama ini, pemuda yang pertama ini adalah orang yang paling semangat. Ya. Kemudian ia menjadi seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala hadza al-jannata qablah. Ya. Namun pemuda yang kedua tersebut lebih duluan masuk ke dalam surga. Bagaimana kami tidak heran? Bagaimana kami tidak terkejut, wahai Nabi alaihi salatu wassalam? Ini orang paling bersemangat di dalam beribadah. Qala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah temannya itu telah hidup setelah ia wafat selama 1 tahun? Bukankah ia telah hidup 1 tahun setelah wafat temannya? Kemudian kata Nabi lagi, alaysa qad adraka Ramadan fasamah? Bukankah ia telah mendapati bulan Ramadan, kemudian berpuasa di dalam bulan Ramadan? Beribadah dengan ibadah yang sangat banyak, qiraatul Quran, bersedekah. Ya? Qalu bala, mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Ya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, falamma bainahuma, bahwasanya bainahuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'ad ma bainas sama'i wal ardh, bahwa kedudukan mereka
derajat mereka di dalam surga itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti jauhnya antara langit dan bumi. Padahal cuma 1 tahun, tapi dia mendapatkan bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, dan amalan-amalan yang sangat banyak yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Maka seorang hendaknya mempelajari, membaca hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan, yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah dengan qiraatul Quran dan berzikir serta amalan-amalan yang lainnya, sehingga dengan ia mengetahui hal ini, ia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan, bagaimana seseorang menyambut bulan Ramadan itu, yaitu nastaqbilu Ramadan bi fathi safhatin bayda, itu dengan cara kita membuka lembaran-lembaran yang baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang penuh dengan kejujuran, dengan taubah an-nasuha, dengan taubat an-nasuha. Kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka lembaran-lembaran yang baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Dikarenakan terkadang sebuah kemaksiatan yang kita lakukan, sebuah dosa, al-ma'asi yang kita lakukan, terkadang itu menjadi sebab terhalangnya kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ketika seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan membawa dosa yang sangat banyak, lembaran-lembaran ataupun catatan amalannya itu penuh dengan catatan yang berisi dosa, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita khawatirkan hal ini yang akan memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kita khawatir karena dosa yang kita perbuat justru membuat kita itu lemah ataupun malas menegakkan qiyamul lail. Membuat kita lemah dan malas di dalam membaca Al-Quranul Karim. Membuat kita lemah dan tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan untuk bersedekah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya. Maka dari itu seseorang penting menyambut bulan Ramadan dengan cara membuka lembaran-lembaran yang baru. Ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan yang sangat besar bahkan ia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat an-nasuha. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, menghapus kejelekan-kejelekan kalian dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan kemaksiatan. Ya, melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan al-ma'asi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa seluruhnya.
innahu huwal ghafuru ar-rahim. Dan masih banyak ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya ketika kita mau masuk dengan bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan, penuh dengan ganjaran ataupun dilipat ganda ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Dan mungkin ada sesi tanya jawab, insyaallah kita akan terangkan pada sesi yang kedua. Sampai di sini kajian kita pada pagi yang mulia ini, semoga ada faidah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Sahabat pendengar 96,1 FM, baik kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya kita bersama Ustadz. Bagi sahabat yang mungkin ada pertanyaan seputar Ramadan atau yang lainnya, dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama ada dari Saudara Ilham Kurniadi dari Medan. Ada kirim salam, Ustaz, dari ikhwan dulu yang sering taklim di Luxmawi, Ustaz, katanya. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana puasanya ibu hamil? Lalu bagaimana akikahnya anaknya yang kembar? Jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Saudara-saudaraku pendengar Radio Syiar Tauhid dan pemirsa STA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam syariat kita Allah Tabaraka wa taala memberikan keringanan dan kemudahan kepada sebagian kaum muslimin yang tidak mampu berpuasa. Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan, adalah seorang wanita yang sedang mengandung, yang sedang hamil. Maka ketika seorang wanita tersebut mengkhawatirkan terhadap dirinya dan juga khawatir terhadap janin yang sedang ia kandung, akan terjadi sesuatu ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibenarkan, dibolehkan baginya untuk berbuka. Dan ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan agama kita ini adalah agama yang sangat mudah. Agama yang sangat mudah sekali. Allah berikan keringanan. Namun, wanita yang hamil tersebut, setelah ia melahirkan, kemudian selesai dari masa nifas, diwajibkan bagi ia untuk mengqadha puasanya. Untuk mengqadha puasanya. Dia menggantikan di hari-hari yang lainnya. Seperti itu. Dan hukum asalnya adalah mengqadha puasa, tidak membayar fidyah. Ini yang rajih, ini yang kuat dari pendapat para ulama. Sebagaimana Allah firmankan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Hukum asalnya adalah dia menggantikan puasa. Berbeda halnya kalau misalnya ia mengalami sakit yang menahun, maka keadaannya itu seperti seorang syekh, seorang yang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Dan di sini saya ingatkan bahwa
kepada wanita yang sedang hamil, yang tidak mampu berpuasa, dan juga seorang wanita yang menyusui misalnya, dia khawatir terhadap dirinya dan bayi yang sedang ia susui. Saya ingatkan di sini jangan bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Ketika dia punya kemampuan untuk menggantikan puasanya, maka ia gantikan puasanya tersebut. Dan tidak mesti harus langsung dia menggantikannya pada bulan Syawal. Masih ada dia bisa menggantikannya di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau meninggalkan ataupun tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, beliau tidak menggantikannya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, kecuali di bulan Sya'ban. Kalaupun misalnya ia tidak mampu untuk menggantikannya di bulan Sya'ban tahun yang berikutnya, dia bisa ganti di tahun-tahun yang berikutnya, yang setelahnya lagi. Selama dia punya kekuatan, kemampuan untuk menggantikan puasanya, maka ia harus menggantikan puasanya tersebut. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana akikah terhadap anak yang kembar? Datang sunnah dari Nabi SAW, kalau lahir seorang anak perempuan, maka disunnahkan akikah dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau kembar 2 anak perempuan, maka 2 ekor kambing. Setiap ataupun masing-masing dari anak perempuan itu 1 ekor kambing. Sedangkan yang laki-laki adalah 2 ekor kambing. Sunnahnya seperti itu. Kalau lahirnya kembar 2 orang, maka dikali lagi ataupun masing-masing dari mereka 2 ekor kambing. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki seorang anak yang sehat, salih, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang kembar, ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab terkait pertanyaan ini. Nah, ada yang lain? Ada, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana agar semangat ibadah kita tidak berkurang selama Ramadan. Adakah kiat yang dapat kita lakukan agar tidak terulang terus seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, Ustaz? Jazakallah. Baik. Tentunya sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah diberikan semangat beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan yang paling pertama dilakukan oleh seorang hamba dalam hal ini adalah memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebab yang paling terbesar seseorang bersemangat beribadah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Minta taufik kepada Allah. Minta supaya dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kekuatan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah kekuatan hati. Buktinya, sekian banyak dari pemuda-pemuda yang diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi fisik mereka, tapi mereka tidak mampu melangkahkan kaki mereka menuju masjid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang wajib, yaitu salat. Di sisi yang lain kita melihat, ada seorang yang tua, bahkan tidak mampu berjalan kecuali harus menggunakan tongkat. Kita tidak pernah melihat ia tidak hadir di masjid. Mengapa? Karena kekuatan hati, kekuatan hidayah, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini tip yang paling pertama. Kemudian yang kedua, seseorang membuat skema ataupun membuat rencana-rencana yang mulia. Membuat jadwal-jadwal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya seseorang berupaya untuk membuat rencana salat tarawih misalnya dan tahajud serta i'tikaf di sebuah masjid. Dia upayakan seperti itu.
ataupun dia mengatur jadwal dan waktu yang akan ia membaca Al-Quranul Karim padanya. Dari jam segini, misalnya di jam ba'da salat subuh sampai syuruk. Dia membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ia salat 2 rakaat. Yang pahalanya itu adalah seperti pahala haji dan umrah. Kemudian setelah itu dia beristirahat sejenak. 30 menit, 1 jam. Setelah itu dia mulai lagi membaca Al-Quranul Karim sampai menjelang zuhur misalnya. Sambil mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur waktu dan mengatur jadwal. Ini penting sekali. Sehingga waktu kita benar-benar tersusun dengan rapi. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang Muslim. Dan ini yang kita perhatikan di beberapa negeri Muslimin, terkhusus di negeri Arab Saudi dan negeri Yaman. Kita melihat mereka itu membuat membuat acara ataupun program khusus di bulan Ramadan. Dan semua talabah, para penuntut ilmu yang ada di tempat tersebut dihasung. Meskipun tidak diwajibkan, karena biasanya kita di Yaman itu, bulan Ramadan itu libur. Pelajarannya libur. Namun, dari pihak pesantren dan pihak markis itu menghasung kita untuk ikut program Al-Quran di bulan Ramadan. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9, itu setoran hafalan yang sudah ada. Udah otomatis ia akan membaca dan memurojaah, mengulang-ulang hafalannya. Setoran, ada yang setoran 1 hari 1 juz. Sampai 30 hari Ramadan selesai Al-Quran dia setorkan semuanya. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Terus demikian. Membuat waktu-waktu ataupun program-program di dalam bulan Ramadan. Kalau ia tidak mampu melakukan hal yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia bisa buat program di dalam rumah tangganya. Dia bisa buat program itu di dalam rumah tangganya tersebut. Dia atur program ataupun jadwal dengan istri dan anak-anaknya. Baca Al-Quran jam segini sampai jam segini. Kemudian kasih waktu anak-anak beristirahat ataupun kita beristirahat sejenak. Kemudian dilanjutkan lagi. Sehingga dengan cara yang seperti ini, insya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kemudahan seseorang untuk mengisi waktunya di dalam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada dari saudara Amar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah cukup untuk melakukan niat puasa di awal Ramadan saja dan tidak perlu melakukan niat puasa setiap harinya Ustaz? Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Yang paling pertama diperhatikan, perlu diketahui bahwasanya di dalam puasa Ramadan itu dianjurkan, diharuskan meniatkan puasa di malam hari. Maksudnya adalah sebelum terbit fajar as-sadiq, sebelum dikumandangkan azan. Ia harus meniatkan di malam hari meskipun jarak antara azan yang kedua dengan niatnya tersebut hanya 1 menit saja. Dia harus niatkan di malam hari. Dan tidak boleh di dalam bulan Ramadan itu dia meletakkan niatnya setelah azan dikumandangkan. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai kita berpuasa di dalam bulan Ramadan namun kita tidak meniatkan. Dan yang namanya niat itu mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah di hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Diniatkan di malam hari. Berbeda dengan puasa tatawwu', puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah itu boleh seseorang meniatkan meskipun ya sudah terbit matahari.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Aisyah, pulang ke rumah Aisyah di siang hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa saya makan?" Coba lihat rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Beliau adalah seorang yang fakir, fuqara wal masakin. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tidak ada wahai Rasul. Tidak ada makanan apapun." Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Idzan fa ana shaib." Berarti kalau tidak ada makanan, saya berpuasa. Beliau mulai meniatkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu dibenarkan, dibolehkan seseorang meniatkan meskipun telah terbit fajar as-sadiq. Adapun puasa Ramadan tidak boleh meniatkannya di malam hari. Kemudian apa yang ditanyakan tadi, yaitu apakah cukup satu kali berniat untuk 30 hari bulan Ramadan, atau pada setiap malam harus meniatkannya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya sebutkan beberapa ucapan ataupun jumhur para ulama menyebutkan bahwa seseorang cukup meniatkan satu kali untuk 1 bulan penuh. Di malam hari dia meniatkannya. Namun disunnahkan. Ya. Yang pertama, dia wajib meniatkan 1 kali untuk 30 hari Ramadan ataupun sepenuh untuk bulan Ramadan seluruhnya, dan disunnahkan baginya pada setiap malam ia memperbaharui niatnya. Dia perbaharui niatnya setiap malam, setiap ia ingin sahur, dia perbaharui lagi niatnya. Ya, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di luar tema, Ustaz, ada dari Ibu Rosmaniar di Lampaseh. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah sebuah klub tenis lapangan yang beranggotakan ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk ikhtilat? Apakah hukum ikhtilat kalau mereka main tenis ganda campuran juga merupakan ikhtilat, Ustaz? Syukron, mohon jawabannya Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Hal yang paling pertama diperhatikan di sini adalah seseorang hendaknya ia mengedepankan ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebuah perbuatan maksiat yang dilakukan. Ini yang paling pertama diperhatikan dan dilihat oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal al-ikhtilat. Al-ikhtilat ini bisa terjadi di mana saja. Di pasar, di lapangan tenis, di lapangan bola, dan yang lainnya. Dan semuanya hukumnya adalah sama. Hukumnya adalah sama. Di mana al-ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama kita. Mengapa? Karena adanya fitnah yang akan ditimbulkan oleh al-ikhtilat tersebut. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berkumpulnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini adalah dosa. Ini adalah sesuatu yang mengandung dosa dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Sama saja maupun di lapangan tenis ataupun di lapangan bola, di pasar dan yang lainnya. Ya. Illa lidh-dharurah. Kalau kecuali dalam kondisi misalnya darurat sekali. Kita tidak mampu menghindarinya. Ada keadaan-keadaan
hal-hal yang mungkin kita tidak mampu menghindarinya. Contoh misalnya di tempat al-mataf, tempat tawaf di Ka'bah. Ini adalah hal yang tidak mungkin kita menghindarinya. Ataupun di Masjidil Haram. Kalau di Masjidun Nabawi itu masih bisa diatur dan bisa dikondisikan. Tapi di Masjidil Haram ataupun terkhusus di Ka'bah, di Mas'a, tempat sa'i, itu adalah hal yang sangat sulit. Sehingga keadaan yang seperti ini, ad-darurah tubihu al-ma'thurat. Kondisi yang darurat itu membolehkan hal-hal yang haram secara asal. Sehingga ikhtilat itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram di dalam agama kita. Maka hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kaum wanita. Terkhusus kaum wanita, bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kaum wanita. Dahulu di zaman al-jahiliyah, ya, orang-orang di zaman al-jahiliyah mereka tidak pernah mau memuliakan wanita. Kehormatan wanita dijatuhkan. Ya. Kehormatan seorang wanita dijatuhkan. Diperlakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi, yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh akal sehat, apalagi secara syariat. Ya, setelah datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum wanita. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman, at-talaqu marratan. Mentalak seorang wanita yang boleh untuk kembali lagi kepadanya hanya 2 kali. Hanya 2 kali saja. Talak pertama, kemudian rujuk. Talak kedua, kemudian rujuk lagi. Talak ketiga tidak boleh dia kembali lagi. Mengapa? Ini sebagai bentuk kemuliaan dan mengangkat derajat wanita. Sehingga tidak segampang itu. Talak, ya, kembali lagi. Talak lagi, kembali lagi. Talak lagi, kembali lagi. Sehingga tidak ada kehormatan seorang wanita sedikit pun. Sehingga Allah telah jaga, Allah telah angkat derajat kalian, wahai kaum wanita. Maka jaga baik-baik apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehinaan, kepada sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Baik, mungkin ini ke pertanyaan terakhir kita Ustaz. Beliau ada 2 pertanyaan Ustaz, kita bacakan satu persatu. Ada saudara Alfi dari Lambaruskep. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah dibolehkan anak untuk tidak menuruti kemauan orang tua yang sudah lansia untuk berobat kampung karena anaknya mengetahui bahwa berobat kampung tidak sesuai dengan penyakit yang sedang diderita oleh orang tuanya tersebut? Baik. Barakallahu fikum. Tentunya secara asal seorang anak itu harus mentaati dan menunaikan apa yang diajak oleh orang tuanya. Ini secara asal. Seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Di antara bakti seorang anak kepada orang tua adalah dengan cara menunaikan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ini secara asal. Namun, ketika ajakan orang tua tersebut terkandung di dalamnya kemaksiatan atau di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di sini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Itu Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ditaati. Apalagi misalnya berobat di kampung itu ada kesyirikan di dalamnya. Mengandung kesyirikan, ada khurafatnya, ada hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Maka di sini kita tidak boleh mentaatinya. Siapapun tidak boleh ditaati di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, tetap dengan orang tua itu harus bersikap lemah lembut, harus mengedepankan santun, adab yang mulia,
akhlak yang mulia, tidak meninggikan suara di hadapan orang tua, dijawab dengan cara yang baik, ditolak dengan cara yang sopan, dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan orang tua misalnya dalam keadaan kafir sekalipun. Dalam keadaan orang tua misalnya kafir, bukan bagian dari Islam. Kita tetap harus melayaninya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, karena dibedakan hak orang tua, dibedakan tentang berbakti kepada orang tua dengan mengikuti ajakan orang tua. Harus dibedakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab terkait pertanyaan ini. Baik, yang keduanya. Yang keduanya terkait puasa, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya puasa bagi lansia yang terkena penyakit stroke? Sedangkan puasa sebelumnya belum selesai diganti. Apakah puasa yang ditinggalkan tersebut diperkenankan untuk diganti dengan fidyah saja, Ustadz? Baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang lansia, yang sudah lemah dan tidak mampu lagi berpuasa, maka cara bagi orang ini adalah ia membayar fidyah untuk 1 hari puasa yang ia tinggalkan dengan membayar fidyah 1 orang miskin, seperti itu. Ya. Berbeda halnya misalnya dia meninggalkan puasa dahulu dalam keadaan dia sehat. Dalam keadaan ia sehat. Kemudian belum sempat ia menutupinya, kemudian ia sakit lalu wafat. Maka kondisi yang seperti ini adalah anak-anaknya, keluarganya yang menggantikan puasa tersebut. Man mata wa alaihi siyam, shoma alaihi ahluh. Barang siapa yang wafat, meninggal dunia, dan ia memiliki puasa yang belum ia tunaikan, maka yang menggantikannya adalah keluarganya. Tapi kalau dia misalnya masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak mampu untuk menggantikannya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab, maka cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Bayar fidyah 1 hari 1 orang miskin. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah untuk 30 orang fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jawab dan kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu di waktu yang lainnya biidnillahi ta'ala. Sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.